Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Said Hussein Channel dalam program Fit Your Faith yang akan membahas tentang tafsir Al-Qadar. Jadi gimana nih Habib penjelasannya tentang tafsir Al-Qadar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kita udah bahas tuh. Sebenarnya kita masuk bahwa di Imam Al-Qadar itu ngebahas tentang sehat, sakit, rezeki, umur, semuanya ajal, semua dibahas ditentukan di Imam Al-Qadar sampai Al-Qadar yang akan datang. Nah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Nabi bersabda, segala sesuatu ditakdirkan pada Lailatul Qadar pada tahun itu sampai tahun yang akan datang. Seperti kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan, kelahiran, rezeki dan ajal. Maka apa saja yang telah ditentukan dan ditakdirkan pada malam itu adalah mahtum, tidak bisa dirubah. Namun Allah juga memiliki ketentuan, ada yang bisa dirubah. Tapi apa ya? Base-nya tuh di Imam Al-Qadar. Jadi kita menghidupkan malam itu suruh doa apapun. Itu udah pasti diijabah gitu ya? Ya, insya Allah ya. Tergantung amalan? Enggak, janji Allah kan akan diijabah. Tapi gini, doa itu sebenarnya ada yang Allah langsung kabulkan. Kedua, ada yang Allah tukar. Minta motor dikasih sepeda misalnya. Iya. Yang ketiga ada yang Allah tunda. Para wali-wali Allah itu langsung penundaan semuanya. Mereka minta apa? Ditunda ya Allah. Dan nanti katanya ketika di akhirat itu, ketika banyak doa-doa yang ditunda oleh Allah, sama Allah, ini loh, kamu sekarang selamat, aman, semua karena doa-doa yang selama ini yang ditunda. Kemudian kata semua manusia saat itu, coba ya Allah, semua engkau tunda doa-doa kita saat di dunia. Maka jangan pernah menyalahkan, karena Allah lebih tahu daripada kita. Apapun yang menurut kita baik, belum tentu buat Allah. Kalau Allah mengabulkan hajatku, maka aku gembira. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan hajatku, maka aku 10 kali lebih gembira. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah kehendakku, tapi yang kedua adalah kehendak Allah. Ya jelas kalau manusia-manusia seperti Rasul, para nabi itu semuanya sudah menyatu dengan bukan karena dunia, bukan karena akhirat, bukan karena dunia akhirat, tapi bagaimana dia itu bikin Allah itu ridho. Apa yang dia kerjakan bikin Allah itu puas. Kesenangan dia selaras dengan kesenangan Tuhan. Sudah nggak melihat dirinya ada lagi. Difahami. Kemudian dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau sering berkata kepada putra-putranya, ketika masuk bulan Ramadan, bersungguh-sungguhlah diri kalian di dalamnya. Karena di bulan itu dibagikannya rezeki. Ditetapkannya ajal. Dan ditulis sebagai tamu Allah yang mana mereka diundang untuk menemuinya, yaitu melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ditentukan di malam, di bulan Ramadan. Makanya ada doa minta haji. Malam-malam Ramadan dan siang-siang Ramadan. Jadi apa? Allah menyeru kepada para tamunya untuk dia datang, diundang untuk berhaji. Dan Allah berjanji untuk tidak menolak semua permintaan hambanya di hari Arafah. Yang wukuf di Arafah itu tidak ada yang ditolak. Dan yang nggak wukuf di Arafah, yang orang nggak haji, tetap di hari itu juga ada amalan tersendiri di hari 9 Zulhijjah. Difahami ya? Sekarang masuk kita pembahasan kapan malam Al-Qadar itu. Nah, itu kapan? Para sahabat tanya pada Nabi, kapan Lailatul Qadar itu? Nabi berkata, ini beberapa versi ya, ada di malam 21 dan di malam 23. 21 dan 23. Iya, aku bertanya kembali, bukankah Lailatul Qadar hanya satu malam? Kemudian Nabi berkata benar. Mereka bertanya lagi sahabat ini, pada malam yang mana? Nabi berkata, apa yang menjadikanmu berat mengerjakan kebaikan pada 2 malam itu? 21 atau 23? Maksudnya, Oh, jadi kalau misalnya yang berat berarti itu malam. bukan, kenapa kamu tuh berat untuk ibadah? Sampai kamu mana kan cuma bukan satu malam doang Al-Qadar. Ya, ibadah di 2 malam ya, itu. dua-duanya aja gitu. Iya, Kita nggak kesana. tahu. Kenapa kamu tuh berat untuk mengerjakan kebaikan? Itu pada 2 malam itu. Udah orang maunya satu aja deh, 21 kah atau 23? Udah maunya itu. Itu kan kita nggak tahu kan dari malam 19, 21, 23 Itu atau gimana? sampai. Ya tetap kita mengerjakan amal soleh tetap. Tapi yang 1000 bulan itu kita nggak tahu di mana. Makanya kenapa kamu berat mengerjakan? Ya suruh beribadah. Berarti kalau misalnya tiap hari itu beribadah seperti biasa, nggak usah, maksudnya nggak usah ada satu hari yang dispesialkan gitu kan?
Saya samain aja tuh sama rata. Tetap semuanya kita menghidupkan malam-malam itu beramal soleh. Tanda ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu bukan cuman di bulan Ramadan itu mereka tekun ibadah sebelum-sebelumnya, enggak. Dari setelah Ramadan ini, dari mulai Syawal dia sudah beramal soleh dengan baik sampai bertemu dengan Ramadan. Barang siapa yang Ramadan dia mendapat Lailatul Qadar, sampai Ramadan yang akan tahun depan diterima semua amal ibadahnya. Barang siapa yang hari Jumat ini mereka beramal soleh, sampai Jumat depan akan terima amal ibadahnya. Barang siapa yang hajinya mabrur akan diridhoi oleh Allah seumur hidupnya. Oke, nggak sembarangan juga. Nggak cuma-cuma, udah nanti gampang deh gue tinggal ibadah aja malam-malam ganjil, udah selesai. Selanjutnya malam sebelumnya nggak pernah nyentuh Quran, nggak pernah sholat sunnah, nggak sunat tuh, nggak menghidupkan malam-malam, nggak ngaji, nggak apa, ya nggak bisa. Saya nggak mau mengkotak-kotakan Tuhan, cuman ya pilihan sih ya. Kemudian di sini dikatakan Abu Bashir berkata Sulaiman bin Khalid telah meriwayatkan bahwa pada malam 19 Ramadan ditetapkan sebagai tamu haji. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq berkata kepadaku, wahai Abu Bashir, tetapkan sebagai tamu haji pada Lailatul Qadar, demikian pula kematian, bencana, serta rezeki. Dan segala hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka mintalah pada Allah pada malam 21 dan 23. Hidupkanlah keduanya semampumu. Salatlah 100 rakaat pada kedua malam itu, salat sunnah. Mandilah di kedua malam tersebut. Kemudian Sulaiman bin Khalid berkata, jika aku tidak mampu melakukan semua itu, apakah aku tetap salat dengan berdiri? Ja'far Shadiq berkata, salatlah dalam keadaan duduk. Jadi 100-100-nya itu duduk? Iya, kalau nggak mampu berdiri, duduk. Aku berkata, jika aku tidak mampu, beliau berkata, salatlah sekalipun di atas tempat tidurmu. Jika aku tidak mampu, beliau berkata, maka janganlah kamu ngantuk pada permulaan malam, karena pintu-pintu langit dibuka pada bulan Ramadan. Setan dirantai dan diterimanya amal orang-orang mukmin. Sebaik-baik bulan adalah Ramadan, pada zaman Rasulullah disebut dengan bulan marzuk, bulan penuh dengan karunia. Fahami ya? Maka ini relate ke ayat surat Al-Imran 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada silih berganti siang, malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka mengingat tentang penciptaan langit dan bumi, saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dua ayat ini dibaca ketika di matahari terbit di setiap hari. Jika kita lihat langit, matahari terbit, baca ayat ini. Surat Al-Imran, ayat 190-191. Jika seseorang berdagang dan mendapat keuntungan 1000 kali lipat, pasti orang tersebut tidak akan meninggalkan dagangannya. Jelas nggak? Maksudnya gimana? Anda berdagang, tapi Anda untung 1000 kali lipat. Oh, iya di situ terus. Nggak akan ninggalin kan? Nggak akan ninggalin. Bagaimana jika Allah yang menjanjikan keuntungan tersebut kepada hambanya? Lebih dari 1000 bulan. Sebagai contoh, jika kita baca surat Al-Ikhlas 1 kali pada malam Lailatul Qadar, maka kebaikan sisi Allah dengan seperti membaca 30.000 kali. Begitupun dalam ibadah yang lain. Yang terpenting sini bahwa hitungan tersebut bukan hitungan manusia. Nah, surat 22 ayat 47 Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu, sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Difahami nggak? Apakah itu waktu akhirat kah? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kita nggak paham. Tapi di sini sebutnya apa? Di sisi Allah itu satu hari di kita seperti 1000. Bukan Allah serikat dengan ruang dan waktu. Makanya ini banyak tafsirannya. Iya. Jelas. Berarti apa? Hitungan pahala itu satu Al-Ikhlas di Lailatul Qadar seperti 30.000 kali. Sholat sunnah 2 rakaat jadi berapa kita nggak tahu. Itu semuanya itu ada afan kasih terhingga hitungannya berapa. Jadi sayang sih orang yang nggak menghidupkan malam ini. Rugi. Iya. Sampai kita pada pertanyaan, apakah malam ini dikhususkan untuk Nabi saja? Setelah Nabi ini gimana? Ada nggak Lailatul Qadar itu? Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Lailatul Qadar adalah sesuatu yang selalu ada pada zaman para Nabi, yang mana pada malam itu turun pada mereka semua urusan. Maka apabila mereka telah tiada, apakah ia Lailatul Qadar terangkat juga? Kan di zaman Nabi kan semua Lailatul Qadar ada. Yeah.
Rasulullah bersabda, tidak wahai Abu Dzar, akan tapi Lailatul Qadar tetap ada hingga hari kiamat. Terus menerus. Nabi bersabda, sesungguh Allah telah menciptakan Lailatul Qadar ketika pertama kali menciptakan dunia, dan pada malam itu menciptakan Nabi pertama yang ada di bumi, Adam. Dan wahyu pertama yang ada di bumi, selanjutnya. Dan Allah telah menetapkan segala hal yang akan terjadi pada setiap tahun pada satu malam. Semua kejadian. Lailatul Qadar ini sampai Lailatul Qadar berikutnya. Kalau misalnya Lailatul Qadar dari zaman Nabi sampai hari kiamat ada, untuk orang-orang yang sudah mendekati hari kiamat, itu dia mampu mendapatkan... Sama aja. Sampai hari kiamat Lailatul Qadar itu selalu ada. Jadi mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Tuh, terus, berarti apa? Sama kayak matahari itu hari kiamat ada nggak matahari? Walaupun terbitnya dari barat, terbenam dari timur, tetap ada matahari nggak? Ada. Kemudian hancur. Jelas ya? Nabi Muhammad menyangkal hal itu tadi, berarti dia telah menyangkal ilmu Allah, karena terus urusan sampai tahun depan. Karena keberadaan para nabi, para rasul, dan muhaddasun tidak lain agar menjadi hujjah, dalil, argumentasi bagi manusia dari apa-apa yang Allah datangkan urusan atas mereka pada malam itu. Diturunnya malaikat dan ruh itu kita akan bahas turun ke siapa malaikat dan ruh itu. Nabi ditanya, ceritakan padaku tentang Lailatul Qadar, apakah ia telah berlalu ataukah selalu ada setiap tahun? Nabi menjawab, jika Lailatul Qadar telah diangkat, nih Al-Quran juga diangkat. Oh, jadi kalau nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada Al-Quran juga nggak ada, iya, karena Al-Quran diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Ayat yang mana yang turun? Yang tidak ada asbabun nuzulnya, tidak ada sebab musabab turunnya. Oke, ayat kursi itu apa? Misalnya Nun, Qaf, Yasin, Toha, itu kan ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya, turunnya di malam Lailatul Qadar. Sisanya berangsur-angsur sesuai dengan sebab musababnya. Nah, kemudian setelah itu udah nggak ada nih. Al-Quran kan sudah turunkan, selesai kan? Apa? Ditentukannya semua amal manusia. Tadi takdir, sehat, sakit, semua musibah, ajal, rezeki. Jadi itu karena Al-Qurannya sudah turun. Tapi kalau Al-Qadar selesai, maka Quran akan diangkat juga. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 dikatakan yufraku kullu amrin hakim, dibagikan seluruh urusan dengan bijaksana. Kata yufraku itu fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Jadi present continuous. Sehingga menunjukkan berkesinambungan yufraku terus-menerus sampai hari kiamat. Saya pikir sampai sini dulu kajian kita. Terima kasih Habib telah menjelaskan tentang tafsir Al-Qadar. Alhamdulillah barusan kita mendengarkan penjelasan dari Habib. Semoga ilmu yang barusan disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk di-like, di-share, di-subscribe, dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.